Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1839 sampai tahun 1841. Dia sangat beruntung bisa menggunakan tembaga hitam Qianyuan untuk berlatih, tapi ada sedikit kesalahan di tengahnya. Secara keseluruhan, tidak ada kesalahan besar, yang membuktikan bahwa dia cukup baik untuk mengendalikan susunan pemurnian Liu Pin sekarang. Ini menyenangkan baginya. Dia segera mengeluarkan batu matahari merah, batu Jiao Yue dan kayu berlapis kaca. Faktanya, masing-masing dari ketiga bahan ini dapat digunakan sendiri untuk membuat senjata roh yang sangat bagus, bahkan harta roh. Namun sebagai seorang perfeksionis, yang diinginkan Jericho Lee bukanlah kekuatan dalam jangka pendek, melainkan kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam jangka panjang. Dalam idenya, tiga bahan dapat menciptakan Lingbao yang menakjubkan dengan potensi pertumbuhan tak terbatas. Ini dia. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini Jericho Lee memulai lebih cepat. Pertama-tama, dia menggunakan api aura untuk menghaluskan kayu mengkilap dan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk yang dia inginkan. Batu matahari merah dan batu bulan terang, perpaduan yin dan yang dan pertumbuhan tanpa akhir, harus ditempa menjadi satu. Cara terbaik adalah membuatnya berintegrasi dengan Liu Lisenmu. Namun, dua batu sebesar itu, kita punya untuk lebih memperhalus volumenya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera meningkatkan api aura, membakar kedua batu tersebut, membakar bagian-bagian yang berlebihan dari kedua batu tersebut, mengompresi volumenya dan menyempurnakan kekuatannya. Proses ini berlangsung selama 3 hari. Pada hari keempat, Jericho Lee menghela nafas. Orang baik, volume kedua batu itu telah berkurang setengahnya, dan sisanya harus menjadi inti sarinya. Langkah selanjutnya adalah menggabungkannya dengan Liu Lisenmu. Dalam pikirannya, dia mengendarai kayu berlapis kaca itu dengan akal ilahi, dan kemudian menggabungkan batu matahari merah dan batu bulan terang ke dalam kayu berlapis kaca. Jika Anda ingin mereka benar-benar berintegrasi, Anda harus berbuat lebih banyak. Apakah itu kayu suci mengkilap atau batu matahari merah, batu Jiao Yue, sangat keras. Sulit membayangkan betapa sulitnya menyatukannya. Ini 7 hari lagi. Pada hari ke-8, Jericho Lee akhirnya merasakan bahwa kekuatan keduanya benar-benar mulai menyatu. Batu yin dan yang tertanam di tengah kayu berlapis kaca tidak lagi menolak kekuatan kayu berlapis kaca. Bagus sekali. Setelah perpaduan kekuatan, langkah selanjutnya jauh lebih mudah. Jericho Lee membimbing dan mengkalsinasi mereka sedikit, dan kekuatan mereka akhirnya bergabung menjadi satu. Berikutnya adalah hal yang paling penting. Terimalah pelatihan susunannya. Bahkan dengan pengalaman sukses sebelumnya, Jericho Lee tidak berani menganggap entengnya. Bersenandung. Susunannya berjalan dengan cepat, kayu yang mengkilap bergetar, dan lampu hijau muda keluar dari kayu. Dan cahaya putih pada susunan itu secara bertahap mulai berubah menjadi hijau muda. Dalam hal ini, Jericho Lee tidak panik, tapi menunjukkan ekspresi bahagia. Saat susunan Liu Pin sedang beroperasi, ia akan memancarkan cahaya yang sama sesuai dengan sifat materialnya. Dan ini hanya terjadi jika material tersebut mencapai kualitas tertentu. Saat tembaga hitam Qianyuan dipadamkan tadi, tidak ada perbedaan dalam susunannya. Dapat dilihat bahwa kayu mengkilap dan batu yin yang memang dapat membentuk harta spiritual yang kuat. Tanda pada susunan itu berkedip-kedip, menghubungkan jalan langit dan bumi, memberi Liu Lisenmu kekuatan yang luar biasa. Jericho Lee memikirkannya. Menurut idenya, ada kayu dewa kaca, batu yin dan yang, dan ular jiwa mati. Akan membentuk samsara hidup dan mati, perpaduan terang dan gelap, seperti ikan taiji yin yang. Dalam konsepsi seperti ini, jalan yang paling mungkin adalah jalan reinkarnasi. Samsara juga merupakan yang terkuat dari 3.000 jalan. Dia menghabiskan banyak uang kali ini. Tentu saja, dia harus melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Bagaimana kekuatan jalan biasa mampu membayar harga yang dia bayar? 10 hari telah berlalu sejak susunan kelas 6 ditempa. Jericho Lee sangat terkejut. Dan kemajuannya jauh lebih lancar dari yang dia kira. Selanjutnya, biarkan ular jiwa yang mati menjadi instrumen, dan kemudian terima baptisan guntur. Segera, dia melepaskan ular itu dari pot. Orang ini sepertinya tahu nasibnya sendiri, jadi dia sangat baik, Tuan. Jericho Lee tidak bisa tertawa atau menangis, Anda memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Jiwa yang mati ular juga sangat sedih. Ia adalah Raja Iblis yang hebat, dan ia akan segera berubah menjadi wujud. Akibatnya, ia terbunuh, dan tubuhnya hilang. Sekarang ia menjadi roh.
Apakah ada yang lebih buruk dari itu? Jericho Lee segera mencap kontrak tuan pelayan pada jiwa ular jiwa yang mati. Sekarang pemilik ular jiwa yang mati sudah mati, jadi milik monster yang tidak memiliki pemilik. Ada kenangan tentang ular jiwa yang mati di otak. Sebagian besar dari kenangan itu adalah bahwa ular jiwa yang mati memakan orang dan membunuh orang. Jericho Lee juga tidak tertarik. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, ular jiwa yang mati, masuk ke dalam kayu suci yang mengkilap dan jadilah roh instrumen. Ya. Ular jiwa yang mati ingin melawan juga tidak punya keberanian, hanya bisa dengan patuh masuk ke dalam kayu dewa kaca. Setelah masuk, setetes darah terbang ke dalam kayu berlapis kaca dan mengenali Tuhan. Karena integrasi Qi dan Ling sama dengan menyuntikkan kekuatan baru ke dalam Liu Lisenmu, dan susunan pemurnian senjata juga memulai babak pemurnian baru. 7 hari kemudian. Pada sore hari ke-8, awan tebal tiba-tiba muncul di langit. Jericho Lee membuka matanya dan menatap ke langit. Sepertinya Lingbao akan segera menjadi. Terakhir kali dia menempa pedang Bingpo, dia menjatuhkan 10 guntur. Dikatakan bahwa Lingbao akan menjatuhkan guntur ungu. Guntur ungu lebih kuat daripada guntur langit, dan guntur langit juga diklasifikasikan. Seperti kilat biasa, ia termasuk dalam guntur tingkat terendah. Terakhir kali Tianlei turun untuk membelah pedang jiwa es, itu milik Tianlei tingkat yang lebih tinggi, yang berisi kehendak aturan langit dan bumi. Guntur ungu juga merupakan hasil dari kehendak aturan langit dan bumi. Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada guntur langit. Ledakan. Berguling-guling di awan gelap, guntur menderu-deru, guntur seolah tak jauh dari bawah. Dengan pengalaman terakhir, Jericho Lee tahu bahwa Tianlei tidak perlu melawan. Tianlei dapat memadamkan dan memurnikan Lingbao agar lebih kuat. Jika Tianlei tidak bisa hadir, barang palsu itu pasti barang biasa. Langit tertutup awan gelap dan angin kencang. Di kaki gunung, Mufu melihat pemandangan di atas langit, dan matanya terkejut. Ini Tianlei. Apakah Li Shao membuat senjata roh lagi? Dia memperhatikan bahwa awan gelap menutupi langit dan guntur tampak sangat kuat. Saya khawatir guntur sekuat itu bukanlah senjata biasa. Dia tidak bisa tidak mengagumi metode Jericho Lee dalam menyempurnakan senjatanya. Dia tidak bisa menahan tawa ketika orang lain memiliki senjata ajaib. Jericho Lee sangat baik. Membuat senjata ajaib itu seperti makan dan minum air. Ini sangat menjengkelkan. Di bawah lembah, Jericho Lee telah melepaskan susunan pengumpul roh, dan membawa Xiao Huang untuk menghindari jarak. Saat guntur ungu turun, kita hanya bisa melihat apakah kayu berlapis kaca itu bisa bertahan. Bukan hanya dia tidak bisa membantu, tapi guntur langit juga akan terluka sampai batas tertentu. Ledakan. Bab 1840. Awan gelap yang bergulung tiba-tiba menjatuhkan petir ungu, yang terbelah dengan keras pada kaca kayu dewa di tengah susunan. Bersenandung. Pada saat yang sama, semburan cahaya hijau melayang di susunannya, yang sepertinya menggerakkan Tianlei ke posisi tertentu dengan tepat dan mengunci Liu Lisenmu. Ledakan. Dengan suara itu, Jericho Lee kaget. Ketika guntur ungu menghilang, dia melihat pohon kaca itu aman dan sehat. Sebaliknya, lampu hijau menjadi lebih terang. Sementara dia merasa lega, dia berpikir, tentu saja, semakin maju materinya, semakin tahan terhadap baptisan guntur. Ular jiwa yang mati, berkonsentrasilah pada baptisan guntur. Jericho Lee takut pada ular jiwa yang mati dan memberi perintah padanya. Ya. Beraninya ular mati itu tidak mengikuti. Ia tidak punya nyali untuk tidak mematuhi perintah. Ledakan. Ledakan. Satu demi satu, guntur langit turun, dan kayu dewa kaca masih utuh dan cerah. Ada sedikit guntur dan kilat di dalamnya, yang sungguh ajaib. Ledakan. Jericho Lee melihat guntur ungu yang jatuh lagi dan mengangkat alisnya. Saya ingat Lingbao tidak ditentukan oleh jumlah guntur, tetapi oleh warna guntur. Guntur ungu bilang itu guntur ungu, tapi juga bercampur dengan warna lain. Warna-warna itu seringkali sangat terang, tapi Anda masih bisa melihatnya selama Anda mengamatinya dengan cermat. Dia melihat ke arah guntur ungu yang jatuh, dan segera melihat gumpalan warna merah. Merah. Lingbao tingkat rendah perlu mencapai 3 warna guntur ungu. Ungu adalah warna dasar, jadi ada 2 warna. Sekarang merah. Jika Anda ingin warna lain, itu adalah Lingbao tingkat rendah. Lingbao tingkat lanjut membutuhkan 10 warna, dan 10 warna muncul secara bersamaan. Dalam benaknya, Zilei masih terjatuh, dan satu demi satu lebih baik dari yang lain. Namun warna ketiga tidak pernah muncul. Jericho Lee tidak sedang terburu-buru.
Dia percaya bahwa harta karun yang dia tempa ini pasti bisa menghasilkan warna ketiga, dan mungkin warna keempat. Guntur langit terbelah selama lebih dari 1 jam. Tiba-tiba, sentuhan hijau muncul di guntur ungu di seluruh langit. Ketiga. Mata Jericho Lee tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam. Ledakan. Dicampur dengan guntur hijau ungu yang terbelah dengan kejam, lampu hijau di kayu dewa kaca tiba-tiba naik. Bum-bum. Serangkaian guntur ungu bercampur hijau turun. Jericho Lee jelas dapat merasakan bahwa kualitas dan kekuatan kayu suci berlapis kaca meningkat pesat, dan semua rune terukir di atasnya. Melihat awan gelap yang masih bergulung di langit, Jericho Lee sangat menarik. Sepertinya tebakanku benar. Warna keempat akan segera hadir. 3 warna telah mencapai ambang batas Lingbao tingkat rendah, tetapi bahan yang digunakannya tidak biasa, dan tidak mengherankan jika bahan tersebut lebih baik dari Lingbao tingkat rendah biasa. Tentu saja, karena keterbatasan susunan pemurnian senjata, tidak mungkin memiliki 7 warna. 1 jam lagi berlalu. Warna keempat, Cian, muncul tanpa disengaja. Kenapa? Belum hilang. Apakah ada warna kelima? Jericho Lee terkejut. Ledakan. Awan gelap sepertinya merespons keterkejutannya, dan guntur ungu bercampur oranye tiba-tiba turun. Orang baik, ada 5 warna, 5 guntur ungu. Ini jauh lebih baik daripada Lingbao tingkat rendah biasa. Itu adalah batas imajinasinya sehingga dia bisa mengilhami warna keempat. Alhasil, Liu Li Senmu memberinya kejutan. 2 jam kemudian, awan akhirnya berhenti bergulung. Ini hampir berakhir, kata Jericho Lee. Ledakan. Guntur terakhir jatuh dan menimpa kayu berlapis kaca. Zizi. Seekor ular kecil seperti busur, dengan lembut dimusnahkan. Angin mereda dan awan menghilang, namun saat itu sudah larut malam dan langit masih gelap. Akhirnya selesai. Jericho Lee berjalan cepat ke tengah barisan, mengeluarkan hisapan kuat di tangannya, dan menggenggam kayu berlapis kaca di tangannya. Bersenandung. Pada saat yang sama, Jericho Lee merasakan kekuatan kehidupan yang sangat besar dari kayu berlapis kaca tersebut. Menguasai. Suara ular mati berbunyi. Bagus sekali. Lingbao tingkat rendah Wudao Silei memiliki kualitas yang sangat baik dan potensi pertumbuhan yang tinggi. Jericho Lee sangat puas dan mengamati Lingbao di tangannya. Reinkarnasi Yin dan yang didasarkan pada 2 batu matahari dan Taiyin, vitalitas kayu suci berlapis kaca dan vitalitas roh, reinkarnasi hidup dan mati. Itu hanya bentuk tongkat kerajaan, jadi itu disebut tongkat reinkarnasi. Ketika nama itu diberikan, tongkat itu bergetar. Coba kekuatannya. Sambil memegang tongkat reinkarnasi, Jericho Lee menyuntikkan aura dan melambaikannya. Boom. Sebuah kekuatan terobosan meletus dari tongkatnya. Dalam sekejap, tebing lembah yang jaraknya ratusan meter itu runtuh, dan terdapat celah setinggi beberapa kaki dari atas ke bawah. Sobat baik. Ini jauh lebih dibesar-besarkan daripada pedang Bingpo yang terakhir kali. Pedang ini dapat memotong jarak beberapa zang dengan 1 gelombang. Selama kamu mengendalikan kekuatan dan memusatkan kekuatanmu, kekuatannya akan lebih kuat daripada panah burung undet. Jika kamu mengambil serius, aku khawatir aku bisa melukai yang kuat di tahap awal gangguan. Dia tidak berani membunuhnya, karena dia tidak benar-benar bertarung dengan yang kuat di periode gangguan, tapi dia merasa itu bertarung dengan yang kuat di periode gangguan awal pasti akan membuatnya tak terkalahkan dan bahkan lebih unggul. Kekuatan macam apa itu? Dia memejamkan mata dan dengan tenang merasakan jalan yang diberikan oleh tongkat kerajaan. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Hebat. Ini jalan reinkarnasi. Reinkarnasi adalah salah satu jalan terkuat antara langit dan bumi. Uang besar. Jalan reinkarnasi akan dibaptis dengan guntur ungu 5 warna, yang masuk akal. Kalau tidak, alangkah baiknya jika memiliki guntur ungu 3 warna secara umum. Setelah kegembiraan, Jericho Lee menenangkan diri, saya tidak tahu sudah berapa hari saya tutup kali ini. Dia mengeluarkan ponselnya, menyalakannya, dan melihat waktu. Tanggal 21 Juni teman baik, sudah sebulan. Hampir 10 hari sebelum bulan depan. Setelah dikurangi beberapa hari perjalanan, Anda masih bisa tinggal di sini selama 7 atau 8 hari. Gunakan saja hari-hari ini untuk membuat beberapa senjata ajaib. Dia punya ide lain yang belum dikonfirmasi, jadi dia langsung memverifikasinya. Setelah memikirkannya, dia tidak menghapus susunan pemurnian 6 tingkat, tetapi memilih tempat lain untuk mengatur susunan pemurnian 4 tingkat berikutnya. Susunan pemurnian 4 tingkat jauh lebih sederhana. Hanya butuh 2 jam, dan kemudian tembaga hitam Qianyuan setengah jadi dikeluarkan dan dimasukkan.
Ham. Setelah susunan dimulai, Jericho Lee jelas merasa bahwa itu adalah berbeda dengan menciptakan bunga semangat kehidupan sebelumnya. Benar saja, ideku benar. Setelah kualitas material dipadamkan dengan susunan pemurnian tingkat tinggi, kemudian ditempa dengan susunan tingkat rendah, tidak hanya kesulitan pemurnian akan lebih rendah, tetapi juga kualitasnya akan lebih tinggi. Jericho Lee tidak akan pernah berpikir bahwa penemuannya yang tidak disengaja sepenuhnya mengubah cara pemurnian peralatan di generasi selanjutnya. Bab 1841. Tetapi masalah terbesarnya adalah pengaturan susunan penyulingan tingkat lanjut sangat sulit, dan bahan pendinginannya membutuhkan waktu lama. Hasil dari konsep baru ini sangat bagus, yaitu menghadapi permasalahan yang nyata. Waktu. Jericho Lee membutuhkan waktu 7 hari untuk melebur tembaga hitam Qianyuan dengan susunan peleburan 6 tingkat, tetapi hanya produk setengah jadi yang diproduksi. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk menempat tongkat reinkarnasi. Dibutuhkan waktu 1 bulan penuh. Susunan pemurnian tingkat lanjut jelas dapat meningkatkan kualitas bahan, tetapi juga membutuhkan banyak waktu. Dan risiko kegagalan susunan pemurnian tingkat lanjut sangat tinggi. Mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, Jericho Lee masih berpikir bahwa untuk meningkatkan kualitas bahan, dia tidak dapat menyiapkan susunan pemurnian tingkat lanjut terlepas dari segalanya. Dia masih harus mengambil keputusan sesuai dengan situasi sebenarnya dan mengambil cara terbaik untuk membuat senjata. 10 jam kemudian, hari sudah fajar, dan tembaga hitam Qianyuan menjadi senjata ajaib. Tidak buruk, itu benar-benar senjata ajaib tingkat tinggi, dan mendekati batas 3000 baris. Hasilnya sedikit mengejutkannya. Kualitas senjata ajaib yang dibuat dari tembaga hitam Qianyuan sangat bagus sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Itu melampaui senjata sihir tingkat tinggi biasa, dan dekat dengan senjata roh. Tentu saja, tidak ada cara untuk membandingkan kekuatannya dengan senjata roh asli, tapi di level senjata sihir, pada dasarnya itu termasuk kelas atas. Sayang sekali saya tidak memiliki roh yang tepat, atau saya akan menjadikannya senjata ajaib. Itu tidak benar. Dibutuhkan setidaknya 4 atau 5 hari untuk membuat senjata ajaib. Saya tidak punya banyak waktu. Jericho Lee diam-diam menggelengkan kepalanya dan memberi nama baru pada senjata ajaib yang terbuat dari tembaga hitam Qianyuan. Alu berlian Qianyuan. Nama tersebut tidak hanya sesuai dengan bahan tembaga hitam Qianyuan, tetapi juga peran gambar dan senjata ajaib. Melemparkan senjata ajaib ke dalam cincin penyimpanan, dia segera melepaskan susunan pemurnian tingkat 6, dan kemudian mengatur 5 susunan pemurnian tingkat 4 pada saat yang bersamaan. Dengan kemampuannya, senjata sihir biasa bisa dimurnikan dalam waktu bersamaan. Lagi pula, susunan pemurnian tingkat 4 tidak seperti susunan pemurnian tingkat 5 dan 6. Dibutuhkan dia sebagai media komunikasi antara langit dan bumi, dan tidak akan menimbulkan guntur. Itu hanya perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Adapun mengapa dia tidak mengatur lebih banyak arai, itu karena dia tidak bisa melihatnya sendiri. 6 susunan pemurnian senjata bekerja pada saat yang bersamaan. Dia mengambil banyak bahan dari cincin penyimpanan, seperti rahasia perak dan emas hitam. Gunakan api aura untuk memurnikan material terlebih dahulu, mengubah bentuk, mencampur material lain, dan membuat senjata dengan berbagai bentuk, seperti pedang, tombak, del, yang dimasukkan ke dalam susunan pemurnian senjata secara bergantian. Jika Chen Qi ada di sini, dia akan takut untuk buang air kecil. Dia belum pernah mendengar tentang pemurnian senjata ajaib secara massal. Terlebih lagi, latar belakang keluarga Jericho Lee tidak sekaya Jericho Lee. Ada banyak bahan bermutu tinggi. Mitsui, bahan langka di tempat lain, hanya bisa dianggap sebagai barang biasa di sini. Di malam hari. 1 senjata sihir tingkat menengah, 2 senjata sihir tingkat rendah, 2 senjata sihir tingkat tinggi, dan 1 senjata sihir tingkat menengah. Ketika batch pertama dari 6 produk jadi keluar, Jericho Lee agak tidak berdaya. Dia awalnya berharap batch pertama bisa disempurnakan menjadi Fabra, tapi jelas dia terlalu banyak berpikir. Tidak semua jenis bahan merupakan barang bermutu tinggi. Kekuatan materialnya terbatas. Bahkan jika itu adalah susunan pemurnian tingkat 4, tidak mungkin melawan langit dan menciptakan Fabra. Kecuali Jericho Lee, seperti sebelumnya, menggunakan pemurni kelas 6 untuk memurnikan bahan dan meningkatkan kekuatan dan kualitasnya. Dia bahkan tidak repot-repot menyebutkan nama produk jadi ini, jadi dia melemparkannya langsung ke dalam ring penyimpanan, dan segera mulai menyempurnakan batch berikutnya. Jadi 5 hari berlalu. Dalam 5 hari ini, Jericho Lee tidak tahu berapa banyak senjata ajaib yang dia tempah.
Bagaimanapun, dia ingat bahwa materi yang diberikan Li Wenyan kepadanya semuanya dikonsumsi olehnya. Pada akhirnya, dia menggunakan beberapa bahan miliknya sendiri, seperti Zijinsa, Wujin, Secret Silver, dan sedikit Bingling Cold Iron. Tentu saja Bingling Cold Iron, dia hanya mengeluarkannya sedikit, mencampurkannya dengan beberapa bahan lain, dan membuat senjata ajaib dengan kualitas yang lebih baik, yang akan digunakan oleh Mo Lingyan ketika dia kembali ke China. Setelah menggunakan semua bahan biasa di tubuhnya, Jericho Lee tidak melanjutkan. Selesaikan pekerjaannya. Jericho Lee bertepuk tangan dan menghitung cincinnya. Yah, 60 senjata ajaib dan 120 senjata ajaib tidak masalah. Pernyataannya yang meremehkan akan membuat Mu Fu langsung pingsan. Dia memiliki hampir 200 hal yang diimpikan orang lain, dan diperkirakan mereka akan ketakutan setengah mati jika mengeluarkannya. Tentu saja Jericho Lee kurang puas dengan kuantitasnya. Bagaimana ini cukup untuk klan super masa depan? Merekrut murid saja tidak cukup. Tapi untuk saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk terus menyempurnakan senjata sihir. Dia harus siap berangkat ke Eropa. Setelah menyimpan semuanya, hapus semua susunan dan hapus jejak pemandangan. Dia memimpin Xiao Huang menuruni gunung. Menghidupkan ponselnya, dia mengirim pesan singkat kepada Mu, aku keluar dari gerbang, dalam perjalanan menuruni gunung. Setelah beberapa saat, Mu Fu menjawab, aku akan menemui Li Shao di kaki gunung. Gunung. 10 menit kemudian. Li Shao, ini. Mu Fu tercengang saat melihat Xiao Huang. Oh, ini hewan peliharaan iblisku, yang telah ditutup di ring penyimpanan, kata Jericho Lee dengan santai, ayolah, Xiao Huang, sapalah. Xiao Huang menegakkan tubuh dan melambaikan cakarnya. Wajah anjing itu menyipit dan bangga. Mu Fu terkejut. Apakah anjing itu tahu bahasa manusia dengan baik? Segera dia menemukan fakta yang luar biasa, anjing ini setan besar. Dia menemukan bahwa bau anjing itu lebih kuat daripada baunya, jadi dia langsung berlutut. Jericho Lee tertawa, ini benar-benar setingkat iblis besar. Butuh banyak pil untuk mencapai level ini. Gulu. Mu Fu menelan dan mulutnya kering. Awalnya, kekuatan dan kemampuan Jericho Lee telah mengejutkannya, tetapi sekarang anjing Jericho Lee lebih baik darinya. Apakah ini membuat orang hidup? Ketika anjing mati mencapai tingkat Raja Iblis, dia akan dapat berbicara, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Ayo kembali ke kota dulu. Segera, mereka tiba di sebuah hotel di pusat kota. Hari ini bulan Juni tahun 27, dan masih ada 4 hari lagi sebelum tanggal 1 bulan depan. Masih banyak waktu, jadi tidak perlu terburu-buru. Saya makan enak di restoran hotel, mandi, lalu berganti pakaian-pakaian. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan di pegunungan, dia tidak punya masalah makan, tapi dia sibuk sepanjang waktu dan tidak punya waktu untuk mandi. Meskipun dia bisa menjaga kebersihan tubuhnya setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, dia masih terbiasa makan, minum dan mandi seperti orang biasa. Keesokan paginya Jericho Lee menelepon internasional dan menghubungi Situ Manlong. Jenderal Situ, saya akan ke Eropa dari Malaysia hari ini. Tolong beritahu saya tempat spesifik kontesnya. Tidak, jika Malai pergi ke Eropa, dia akan terbang ke Prancis. Aku akan mengatur seseorang untuk menjemputmu. Situ Manlong berkata sambil tersenyum.